Kita ikut menyaksikan gegap gempitanya sambutan seorang Anies Rashid Baswedan yang kita usung dari awal. Kesempatan emas yang luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, terkait dengan makin dekatnya pemilihan presiden ini, sehingga potensi relawan yang begitu besar, yang begitu banyak tumbuh di mana-mana, bisa diakomodir dengan baik di luar partai politik. Dalam dunia politik, ada satu terminologi di politik modern ini, yaitu marketing politik. Marketing politik. Marketing politik. Kemudian kita tentu harus memanfaatkan era 4.0, yaitu era IT dan 5.0 tentang perilaku manusia. Nah, kalau kita lihat di dalam dinamika yang terjadi di Indonesia ini sekarang, lagi demam pilpres ini, ada koalisi yang mendukung Anies ini. Tentu mereka berupaya koalisi ini, yaitu koalisi perubahan, mensinergikan, mengintegrasikan kekuatannya, aspek mesin partai itu sendiri, akan terjadi. Nah, pada era pemerintah Jokowi ini, Masya Allah. Nah, masyarakat sudah tidak tahan, ingin perubahan. Nah, sinergi dan sejalan dengan ini juga koalisinya yang mendukung Anies Baswedan namanya koalisi perubahan. Nah, rakyat ingin perubahan, maka muncullah simpul-simpul yang mendukung Anies ini, di berbagai tempat, berbagai corak dan sebagainya, dengan berbagai komunitasnya. Nah, ini tentu perlu di sini. Tentu ada juga ini ada program intelijen yang masuk ini, yang untuk membuat counterproduktif. Bisa jumpa lagi di relawan. Jadi Peace for Anies ini sudah berjalan lama, Prof. Kurang lebih di atas 2 tahun. Dan Prof. Bapak juga terlibat secara langsung, all out kita ya. Sampai terbentuknya di hampir seluruh provinsi, dan itu sudah beranak pinak. Kita ikut menyaksikan gegap gempitanya sambutan seorang Anies Rashid Baswedan yang kita usung dari awal, itu mendapat satu kesempatan emas yang luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat. Dan ini tidak bisa dipungkiri, karena ini bukan situasi yang dibuat, tapi sambutan dari masyarakat, dari WA ke WA, di Peace for Anies sendiri hampir di semua provinsi kita bikin. Jadi kurang lebih ada 80 WA group yang kita jalankan sampai detik ini. Dan itu responnya sangat luar biasa. Nah, terkait dengan makin dekatnya pemilihan presiden ini, ya mesti kita diskusikan bagaimana caranya. Saya mau minta pendapat masukan dari Profesor Abbas Tohani yang punya jam terbang cukup ya. Bagaimana mengatasi sehingga potensi relawan yang begitu besar, yang begitu banyak tumbuh di mana-mana, bisa diakomodir dengan baik di luar partai politik. Jadi begini, Beb. Di dalam kita, dalam dunia politik, ada satu terminologi di politik modern ini, yaitu marketing politik. Marketing politik. Marketing politik. Kalau ngomong marketing politik, saya ingat Vogue Indonesia. Jadi waktu itu dia mengkampanyekan tentang SBY. Nah kemudian kita tentu harus memanfaatkan era 4.0, yaitu era IT dan 5.0 tentang perilaku manusia. Nah, kalau kita lihat di dalam dinamika yang terjadi di Indonesia ini sekarang, lagi demam pilpres ini, ada koalisi yang mendukung Anies ini.
yaitu 3 partai, sehingga memenuhi threshold. Ya. Tentu mereka berupaya koalisi ini, yaitu koalisi perubahan, mensinergikan, mengintegrasikan kekuatannya dari variabel yang diperlukan, yaitu aspek SDM-nya, ya, human capital-nya, aspek metodanya, aspek materialnya, supporting logistik, kemudian aspek mesin partai itu sendiri. Nah, itu biarkan urusan itu partai. Kita sekarang lebih ke relawan nih. Begini, itu salah satu kan. Ya. Nah, ini jelas mereka bekerja, disuruh nggak disuruh. Ya. Tetapi ada yang spontanitas masyarakat. Spontanitas. Dan itu yang perlu yang dimanage. Melihat kondisi republik ini kekinian. Ya. Masalahnya yang merupakan luncuran dari era Soekarno, Soeharto, Mega, Gus Dur, Habibie dan sebagainya. Kumulatif sekarang terjadi. Nah, pada era pemerintah Jokowi ini, Masya Allah. Nah, masyarakat sudah tidak tahan, ingin perubahan. Nah, sinergi dan sejalan dengan ini juga koalisinya yang mendukung Anies Baswedan namanya koalisi perubahan. Nah, rakyat ingin perubahan, maka muncullah simpul-simpul yang mendukung Anies ini, ya, di berbagai tempat, berbagai corak dan sebagainya, dengan berbagai komunitasnya. Nah, ini tentu perlu di sini. Tentu ada juga ini ada program intelijen yang masuk ini, yang untuk membuat counterproduktif. Nah, kita lihat yang besar-besar itu saya dengar mantan menteri Sudirman Said juga ada komunitasnya. Kita lihat juga di kelompok pendukung Demokrat AY di luar partai mereka juga punya yang namanya AMA. Setelah itu ada lagi yang lain, tetapi ada beberapa komunitas yang sudah eliminir oleh kelompok the inner circle. Itu Prof yang saya soroti sekarang ini. Jadi kita itu ada Forkom kan, forum komunikasi, relawan, itu kan begitu banyak banyak sekali yang luar biasa. Dan itu kita support. Alhamdulillah sampai detik ini hubungannya tetap bagus. Ada AMA tuh mewakili AHY, tapi kalau yang mewakili Anies langsung tuh banyak sekali, ada ratusan. Itu berkembang beranak pinak. Nah, gimana pun juga ini potensi yang luar biasa itu harus digarap dengan baik. Tidak bisa kita biarkan tumbuh berkembang tapi tanpa dikonini dengan sempurna. Nah, untuk itu saya beberapa kali mengingatkan bahwa kita ini perlu sinergi. Dalam arti grassroots ini sampai ke bawah itu yang dikoni oleh relawan. Kalau zamannya 2014 dulu PDI itu saya bergabung di Seknas, Sekretaris Nasional. Di situ ada kumpulan relawan. Di situ ketuanya Eriko Sutarduga. Dia mengeluarkan SK, siapa menjadi relawan situ dia dikasih SK. Sehingga relawan itu bekerja terkontrol. Mereka mendaftarkan LSM-nya atau wadahnya didaftarkan situ, sehingga ada datanya, by data gitu. Tidak disusupi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Jadi semua data yang ada masuk di situ jelas. Dari mana, siapa ininya itu jelas. Nah, sementara yang kita lihat untuk Anies Baswedan ini belum terbentuk, walaupun ada beberapa forum yang saya lihat. Jadi dalam kesempatan ini mumpung masih ada waktu, saatnya bebenah. Betul, sependapat, Prof. Jadi habis pendapat. Jadi perlu ada sinkronisasi dan integrasi. Tapi sama persis tentu tidak. Setiap komunitas ini mempunyai ciri. Setiap komunitas ini punya konten atau misi yang diharapkan bisa direalisasikan oleh Anies. Tetapi sebagai suatu gerakan ini bisa bersama dan bersatu, terintegrasi untuk mendukung Anies. Nah, ini perlu seorang yang punya kapabilitas di luar yang digadang-gadang untuk capres, di luar yang digadang-gadang untuk wapres, tapi punya kapasitas setingkat itu. Nah, ini yang perlu kita cari. Saya udah punya orangnya. Jadi, kalau dia mau tampil, beliau sebagai top leader daripada
partisan pendukung Anies di luar koalisi Ya, itu ya. dan mengorganisasi ini. Nah, beliau ya semacam kingmaker lah. Nah, ini kebetulan, Prof. Jadi Kebetulan. beliau itu juga punya kapasitas leadership, manajerial, seorang yang visioner, kemudian juga sudah mulai berperilaku negarawan, ya. Dan dia menempatkan dirinya ini demi untuk perubahan, demi bangsa negara, dia tampil. Nah, siapa itu, Bib, yang Kalau saya lihat sejalan kalau saya lihat bukan berperilaku sebagai negarawan. Beliau mah anak muda sudah negarawan. Oh, sudah negarawan? Iya. Saya memberikan titel negarawan. Nah, siapa itu kira-kira? Ada catatan. Kenapa saya berani memberikan titel negarawan? Pada saat Pilgub DKI kemarin, namanya Sandi Salahuddin Uno. Ya, Sandi. Anak muda, cerdas, punya kemampuan memimpin, sudah terbukti, kita lihat. Ya. Dan kenegarawannya itu sudah ditunjukkan dari pada saat Pilgub DKI kemarin. Orang banyak nggak melihat. Dia di situ sebagai orang yang ada di Partai Gerindra. Prabowo mencalonkan gubernur dan wakil gubernur. Pada saat itu last minute menjelang maghrib, ada 2 kandidat yang masih digodok saat itu. Kalau nggak salah nih, Prof. Yusril sama Anies. Sama Sandi yang ada di situ. Ada antara 3 orang ini yang akan digadang-gadang menjadi cagup DKI. Tiba-tiba saya mengikuti Anies Sandi ini ketemu di satu tempat. Dia semacam diskusi kecil gitu. Mengambil satu kesimpulan, dia dorong Anies sebagai calon gubernur. Dia merelakan dirinya sebagai wakil, sementara dia punya kesempatan yang luar biasa. Kesempatan emas. Dia bilang, katakan Pak Prabowo, saya jadi gubernur, Anies wakil. Saya kira tidak ada yang bisa nolak. Karena dia punya segalanya kan. Partai betul. Dia sebagai orang ada dalam partai. Sementara Anies kan bukan orang partai. Orang dari luar. Kan? Dan tidak punya dana yang besar juga untuk memenangkan. Ini juga satu kenegarawan yang luar biasa ya. Itu yang saya lihat ya. Ini fakta, bukan apa namanya, bukan rekayasa. Ini fakta yang saya lihat. Jadi dengan posisi terkini ya, kita bicara terkini, beliau sudah keluar dari Gerindra, saya ngikuti terus. Kenapa dia keluar? Ya karena mungkin sudah apa namanya sudah berbeda untuk apa namanya memanage bangsa ke depan, berbeda misi visi dengan Prabowo. Wallahu alam, hanya Allah yang tahu ya. Mereka berdua dan Allah yang tahu apa yang terjadi. Jadi kalau yang terungkap di media itu ya apa namanya, Sandi ini masih tetap fokus bagaimana bangsa dan negara ini bisa hebat, bisa maju. Jadi demi bangsa dan negara dia rela akan dianggap semacam ya gelandang politik katanya istilahnya. Jadi gini, balik lagi. Soal dana pada era Anies, ada atau tidak ada dana, rakyat akan mengeluarkan rupiah untuk mendukung dia, Anies ya. Karena pertama komunitas yang mendukung itu luar biasa. Dari HMI, saat itulah artinya berjiwa besar dia, walaupun dia orang partai, orangnya Gerindra. Nah, situ saya lihat kenegarawanan seorang Sandiaga Uno. Oke, nah, jadi sekarang pun, ya enggak, barangkali bisa dihimbau Sandi ini untuk menunjukkan lebih kalau saya sebagai keluarga politisi, sebagai keluarga pergerakan, sebagai akademisi, melihat negara dan bangsa ini perlu ada perubahan. Dia harus menghimpun, memberikan warna kepada relawan-relawan yang ada ini, berhimpun bersama dia untuk memberikan penguatan untuk mendukung Anies Baswedan di samping koalisi perubahan yang ada di partai yang 3 itu. Begitu. Ya memang dibutuhkan selain partai politik, memang dibutuhkan semacam eranya Jokowi kemarin kan ada Erick Thohir. Walaupun situ kan ada Wapres dari NU ya. Muncul Erick Thohir sebagai apa namanya yang memimpin tim pemenangan gitu loh. Nah, ini Anies juga butuh orang yang mampu memimpin ini, sehingga kalau saya boleh menganjurkan ya, saya dari kemarin sudah ngomong panjang lebar bahwa sayang
ya, umurnya masih muda, kemampuan ada, terus misi visi juga jelas dan pernah bersama. Why not? Ya. Ya. Why not? Why not the best? Why not the best ya. Jadi saya melihat begini. Ya sebagai yang sudah tua ini ya. Anies masih muda. Taruh lolos dia 1 periode. Dia berjiwa besar, dia berunding panggil nih. Sandi, AHY, siapa lagi yang muda? Ayo omong-omong kita ini ya. Saya enggak mau cawe-cawe nanti kalau saya jadi presiden. Saya yakin begitu. Tetapi dia memberikan kesempatan. Tampillah dan tunjukkanlah kebolehan Anda masing-masing. Nah, jadi ada kesempatan regenerasi, ada kesempatan suksesi, tapi berbuatlah di berbagai tempat untuk mendukung terjadinya perubahan ini dulu. Yang terbaik buat bangsa dan negara. Yang terbaik untuk bangsa dan negara. Nah, jadi untuk saat ini ya PiS kan sudah menampilkan sejak 2 tahun yang lalu Anies sosok yang perlu, karena di antara yang ada ini beliaulah yang masih yang terbaik. Nah kemudian ya untuk Sandi, AHY atau yang lain dan juga kami ya, maaf dari Mas Syumi punya kader-kader bagus juga ya, yang juga tidak ada catatan-catatan. Mas Syumi juga dukung Anies. Insya Allah, secara individu di mana-mana sudah. Tinggal partai. Tinggal gongnya ini ya nanti kami akan bicara. Setelah itu barangkali Mas Syumi ya mungkin akan memiliki satgas sendiri. Kapan mau deklarasi buat Anies? Buat Anies? Belum. Jadi diputuskan dulu oleh Majelis Syuro. Majelis Syuro baru bersama PP. Ya kita tentukan bagaimana polanya, sistemnya. Yang jelas tentu karena kami punya kaki-kaki di bawah di DPD dan cabang, ini menjadi satu gerakan yang luar biasa. Jadi makin kokoh. Semakin. Karena apa? Mas Syumi ini punya 18 provinsi dulu. Dan kalau jadi pun masih, ya enggak, 30% dari wilayah ini itu warnanya masih hijau royo-royo ini. Jadi, dan tentu mereka ya paham betul dengan Rashid Baswedan, ayahnya Anies ini. Dan paham betul, ya enggak, dengan siapa itu pendiri Nahdien itu. Itu pendiri Mas Syumi. Wahid Hasyim pendiri Mas Syumi. Jadi kakinya itu akan ada Sabang sampai Merauke. Nah ini kalau cerita Mas Syumi. Tapi balik lagi lah. Jadi kita apa namanya Mas Syumi flashback ya ceritanya nih. Oh iya, menunjukkan bahwa kami ini eksis. Ya jadi karena melihat apa? Mas Syumi bangkit lagi karena melihat situasi kondisi seperti ini. Perlu orang-orang yang ya istiqomah, ya kemudian punya akidah yang baik, kemudian bukan saja Muslim, tapi seorang mukmin. Dan disinilah Anies itu. Kalau saya udah berpikir kok, bagaimanapun upaya-upaya dari yang beraroma komunis itu di mana-mana akan menghambat. Di samping lagi pemikiran kerdil dari beberapa tokoh Islam yang terpapar sekuler, takut dia dengar Mas Syumi. Jadi itu sebetulnya ada beberapa partai, termasuk Partai Umat juga diganjel kan. Dengan perjuangan yang berat, akhirnya muncul. Jadi kita sendiri ya senang ada P3, ada PKB, ada PAN, ada Umat. Tapi marilah kita beraliansi untuk membangun republik ini dengan baik. Jadi kita itu tidak usah berebut di dalam kolam yang sama. Karena apa? Umat Islam ini 220-30 juta. Sekian 85% dari penduduk ini. Mereka lah yang kita sadarkan. Sadar berbineka, sadar berpancasila, sadar kebinekaan, sadar dengan plural yang dalam Pancasila yang bertauhid, tidak ada masalah. Nah, kembali ke relawan, Prof. Relawan ini kan begitu banyak ya. Tetap kita harapkan ada leadernya, ada wadahnya di luar partai politik, sehingga bisa terakomodir dengan baik misi, visi, dan hingga satu tujuan gitu. Jadi jangan sampai belum berperang kita sudah pecah belah. Nah itu kan. Nah karena pada saat nanti berperang itu dalam arti kita pemilihan itu kan butuh energi yang luar biasa, butuh saksi, butuh dan lain sebagainya kan. Dan sehingga relawan-relawan ini yang sudah bangkit luar biasa ini perlu turun tangannya Anies Rashid Baswedan untuk membenahi. Tidak cukup diserahkan kepada tim-tim kecil.
Tidak cukup. Ya, tentu ya Anies dengan sekondannya, dengan timnya, tentu berpikir seperti itu. Cuma sekarang yang diperlukan orang yang ikhlas, jujur, amanah untuk melakukan ini. Coba balik tadi Sandi ya, beliau kan masih menteri ini posisinya. Mungkin kalau kembali ke masih menteri itu kan nanti tergantung situasi situasi. Kalau memang nanti sudah resmi ya mungkin dia kan bisa pamit. Ya bisa pamit, tugas dia tinggal beberapa bulan, mungkin dia entah cuti, entah apalah namanya ya. Sehingga dia betul-betul bisa menjalankan suatu amanah, katakan amanah untuk membina relawan ini. Termasuk kita juga berharap dari PIS ini juga berharap ada suatu tokoh yang untuk membantu membesarkan relawan se-Indonesia dan mengintegrasikan karena ini hajat besar. Tidak cukup dengan LSM PIS yang ada di mana-mana, tapi tetap butuh pemikiran dan segalanya dari tokoh-tokoh nasional. Jadi kalau kita simpulkan, koalisi perubahan, partai punya timnya dengan sistemnya, relawan perlu diintegrasikan, disinkronkan, tapi perlu seorang tokoh yang akan memimpin ini. Kemudian ada wasdal, pengawasan dan pengendalian terhadap relawan ini, sehingga tidak kontraproduktif. Begitu, Bib? Iya, apapun kalau sudah dibentuk semacam tim sukses relawan, katakan bentuknya seknas, tapi tetap di bawah komando gitu loh. Betul-betul jadi dan seleksi ketat, jangan sampai ada penyusup-penyusup yang masuk. Gitu. Iya, jadi kalau dulu itu pengalaman saya di Satgas dengan Pak Josan, ya, saya kan dengan Mas Toto itu, jadi itu setiap komunitas itu kita terbitkan SK-nya, jelas ketuanya, garisnya, jangan lama-lama, jelas kantornya di mana. Iya, jangan lama-lama. Waktu ini udah pendek. Gitu. Untuk mengakomodir seluruh provinsi itu kan bukan hal yang mudah. Kalau tidak dari saat ini itu terbentuk secara struktur dengan baik, itu sayang nanti. Ya, tapi kalau seperti yang tadi, kalau kami di Masyumi tinggal tekan knop, insya Allah. Nanti dengan ketumnya Pak Yani, sekjennya TB. Itu sisi lain ya. Tapi yang ini tadi ini, yang banyak, sudah beratus itu relawan. Saya berkali-kali menghimbau dalam beberapa kesempatan, ini potensi luar biasa, tapi kalau kita abai, kita memanfaatkan ini, akhirnya di dalam itu nanti ada benalu-benalu yang memang orang yang masuk di dalam itu hanya untuk memecah. Ya, yang diingatkan oleh Prof. Muslim Umar. So, saya dengan beliau, berapa kali kita berupaya menjelaskan kepada masyarakat dan sebagainya, mengcounter penjegalan-penjegalan, penghambatan terhadap munculnya Anies ini. Mulai dari masalah sedotan Kali Ciliwung, mulai bansos. Dan itu sudah berlalu, Prof. Alhamdulillah. Tapi sekarang bagaimana berpikir mengintegrasikan. Satu demi satu. LSMP juga nggak bosan-bosan ya mengeluarkan semacam pernyataan sikap, maklum, udah macamnya kita keluarkan sehingga proses ini berjalan dengan baik. Nah, ditinggal beberapa bulan ke depan ini, ya itu dia segera mungkin. Saya berharap dalam kesempatan obrolan dengan kita dengan sebagai relawan ini kita support terus. Nah, besok nih saya lihat ada tanggal 7 itu ada pertemuan, ada deklarasi dari kader-kader PAN. Pengurus yang nggak setuju dengan pimpinan pusat dan juga akar rumput berkumpul seperti yang terjadi di P3 ya. Iya, itu dia menunjukkan eksistensinya bahwa dia pendukung Anies dan insya Allah Anies bisa hadir di forum itu. Itu yang jadi sudah sudah begitu semangat menggebu-gebu luar biasa. Nah, ini kalau tidak dimanfaatkan, tidak ditampung dengan baik dan cerdas, sayang. Sayang, jangan diserang kepada partai. Kalau serang pada partai, repot lagi. Jadi ini tetap satu kekuatan yang mengakar, ada pengendalinya. Nah, di zaman SBY dulu ada yang namanya Komunitas Masyarakat Nasional Indonesia. Kemudian ada Skoci. Ada Skoci. Jadi Komunitas Masyarakat Indonesia itu ada 100 lebih relawan. Dipimpin oleh seorang jenderal. Jali Yusuf waktu itu. Ini waktu zaman SBY. Jali Yusuf yang memimpin. Jadi Komunitas Nasional Masyarakat Indonesia ini, saya salah satu LSM yang sampai detik ini masih bergabung di situ. Gitu loh. Itulah komunitas yang kita kita bina untuk memenangkan SBY baik dari 2000 waktu itu kalau nggak salah 2009.
Kalau 2004 kan ada lagi Blora Center namanya. Saya juga gabung 2004 Blora Center. 2009 itu ada Komunitas Nasional Masyarakat Indonesia. Nah, seorang jenderal yang mimpin semua gerakan relawan, sehingga semua terkontrol, gitu loh. Nah, begitu ada nanti semacam atribut atau apapun dari partai politik atau dari sumbangan dari mana-mana, nah itu bisa disalurkan lewat wadah-wadah itu, sehingga jelas tujuannya kemana. Ya. Itu kira-kira, Bob. Oke, Bib. Jadi ini sudah mengerucut. Perlu ya yang mengkoordinir, yang mengorganize, yang memberikan arah, sehingga sinergitasnya berlaku, sukses. Di samping ada tim dari koalisi itu sendiri. Ya, itu biar berjalan sendiri, tapi yang jangan lupa relawannya juga sinergi dengan partai politik itu perlu. Oh, tentu ada. Dia sudah sinergi, tapi kalau ada lagi yang semacam tim pusat itu yang mengendalikan secara keseluruhan, itu akan lebih sempurna. Nah, ini kita lihat dulu Mardhani Alisera punya pengalaman dalam hal itu. Seingat saya. Ya, kalau ngomong Mardhani Alisera, waktu Prabowo Sandi, beliau sebagai salah satu Jurkamnas. Nah, Jurkamnas itu ya beliau ada di situ. Ya. Gitu. Jadi banyaklah kalau tokoh-tokoh untuk itu banyak. Ya. Tapi terkait dengan chemistry, ya ini kembali chemistry, kembali sejarah Anies Sandi ini di Asa Center tuh kita bersama-sama dengan Alex Asma Subrata almarhum. Iya, dulu kan juga kan di Cikajang itu kan suka Anies ada, Sandi ada. Oh kan? Itu memang kita kumpul situ. Ya, jadi chemistry-nya sudah lama. Iya. Mudah-mudahan himbauan kita ini sampai kepada Sandi atau bisa Habib komunikasi langsung. Saya juga kalau jumpa beliau akan saya sampaikan. Tapi dalam as soon as possible. Nah, segera mungkin. Nah, jadi tiada hari tanpa ikhtiar dan ikhtiar. Jadi bekerja berdoa. Insya Allah ya Allah ridho. Manjada wajada. Jadi kalau dulu saya kibarkan rembuk nasional dukung Anies Baswedan dan sampai sekarang masih berjalan. Jadi kalau era sebelumnya namanya keruk nasi. Rukun nasional. Rembuk nasional dalam rangka kita wadahnya tuh peace. Nah, People Aspect Center ini memberikan semacam semangat ya bahwa saatnya kita rembuk nasional, seluruh pengurus peace di daerah-daerah itu kita bahu membahu. Dan buktinya sekarang alhamdulillah ya, tapi kita tidak mesti menepuk dada. Oh, saya yang paling pertama. Oh, saya yang paling ini. Oh, saya enggak. Karena kita berbuat tepuk ikhlas. Dadanya. Kalau yang terpilih melakukan tugas-tugas kenegaraannya sesuai dengan panduan pembukaan Undang-Undang 45, sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi dan negara, dan sesuai juga dengan Dekret Presiden 5 Juli tahun 59. Begitu, Beb ya? Ya, gini, Prof. LSM Peace ini kebiasaan kita selain mendorong, membantu, mensosialisasikan, tapi juga mengkritisi. Oh iya. Kita tidak akan jadi itu kita diam-diam, tidak. Kita akan mengkritisi. Kalau miring dia, kita katakan tidak bagus. Iya, jujur saya era Jokowi kemarin saya cuma setahun saja. Setelah setahun saya ikut dukung, saya lihat tidak sesuai dengan aspirasi saya tiarap saya. Nggak mau lagi cawe-cawe saya tiarap, liatin aja. Nah, begitu waktu itu masalah ekonomi corat marit, saya coba memberikan masukan, masih aktif, LSMP memberikan surat ke istana bahwa ekonomi ini perlu diperbaiki karena sudah betul-betul memprihatinkan. Muncullah paket kebijakan ekonomi pertama, muncul lagi kedua, ketiga dan seterusnya gitu. Nah, saking banyaknya paket bingung sampai waktu itu Menko perekonomiannya bingung sendiri gitu loh. Kebanyakan paket, yang mana yang mau digarap gitu loh. Nah, ini catatan loh. Iya. Jadi sekarang nanti tentu kita punya lagi naskah akademik merupakan produk-produk yang kita akan sampaikan sebagai bahan acuan untuk kebijakan publik. Nah, yang penting sekarang
sukses Anies, ada 2 kelompok relawan besar, yaitu dari partai dan di luar partai. Begitu. Dan kita cari orang yang chemistry-nya sejalan dengan yang jadi gini, artinya itu demi bangsa dan negara, itu sudah ditunjukkan oleh Sandiaga Uno, dia tidak, banyak orang menuduh, wah sebagai kutu loncat, dia berambisi mau jadi wapres, wah dia sudah cawi-cawi sana sini. Saya kira tidak, karena dari pengamatan saya karakternya bukan seperti itu. Karakternya itu dia peduli terhadap bangsa dan negara, sesuai pesannya Alek Asmar Subrata almarhum. Sandi, kamu sudah punya sudah punya modal dasar, tapi ya namanya coba bertahan setahun ya, tetap di luar pemerintah, tapi dengan sesuatu hal ya beliau tidak bisa berkiprah, ya merasa sayang ya keilmuannya sebagainya, dia merasa sayang dengan keilmuannya, ya dia coba bergabung untuk membenahi kabinet kemarin. Kita apresiasi ya, sebagai Menteri Koperasi berhasil, kelihatan semua. Kemarin ada acara di Bali begitu hebat kan, nah, itu salah satu karya dia yang saya lihat gitu loh. Jadi sumbangsi dia terhadap bangsa negara di era manapun insya Allah bermanfaat. Ya, baik Bib. Nah, Oke. Terima kasih Prof. Abbas. Kita semangat terus. Ya. Peace for Anies. Presiden. Yes. Why not? Why not? And we'll do the best. Itulah tadi obrolan santai kita di hari Ahad ini dengan Prof. Abbas Toha, dengan harapan semua relawan ya, baik dari pusat, daerah, teruslah bersatu, sampingkan perselisihan, maju bersama, karena bangsa ini butuh kita bersatu, butuh kita tidak saling tuding menuding, karena kita masih banyak waktu untuk mensukseskan Anies for Presiden ini. Memang hal yang berat, tapi kita tidak putus asa. Kita semangat terus. Jangan lupa, Anies for Presiden itu sudah target kita di 2024 yang akan datang. Insya Allah, bila ridho Allah, semua akan lancar. Ya. Manusia boleh berikhtiar, tapi kembali lagi Allah yang menentukan. Nah, dengan forum ini, kita berharap ya Allah mudahkan hajat kita. Bangsa ini ke depan membutuhkan pemimpin yang baik dan benar. Sehingga di rumah kebenaran ini kita banyak melahirkan ide-ide, masukan-masukan kepada relawan, kepada khususnya juga kepada Anies Baswedan dan lain-lain. Ayo kita gotong royong. Ya, bagaimana caranya kita memenangkan pilpres dengan cara brilliant, genuine, ya kan? Jangan asal ngomong. Apapun yang diomongkan itu harus dipikir dulu dengan matang, baru kita bicara, baru kita ungkapkan. Pikir itu pelita hati. Dan mulutmu harimau. Harimaumu. Jadi komunikasi politik, komunikasi publik. Ya. Nah, inilah kelebihannya Anies dan Sandi itu orangnya santun. Nah, dua-dua ini kita juga masih berhak perlu kita kasih nasihat, sabar. Karena godaan, hujatan itu tidak akan berhenti. Niat baik itu belum tentu dibilang baik oleh pihak lawan, karena dia harus mesti ekstra sabar, hati-hati, dan jangan lupa ke atas, minta kepada Allah, ya Allah, bila ini yang terbaik buat saya, yang terbaik buat diri Anies dan Sandi, ya Allah kabulkan. Itu aja. Jadi kita boleh punya ana urid, anta turid, wallahu yaf'alu lima yurid. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan kurang lebih saya punya mau, ya ana yulid, engkau punya mau, tapi Allah punya kemauan lain. Nah, kemauan Allah ini mudah-mudahan ada di Anies dan Sandi, insya Allah. Nah, mudah-mudahan ini sebagai pencerahan. Kita tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus Peace Channel, pencerahan politik kenegarawanan yang tidak henti-hentinya. Peace, salam peace.